Oke, Mas dan Mbak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda untuk mengikuti kuliah Kapita Selekta Analisis Farmasi ya. Dan hari ini saya akan membahas tentang validasi metode analisis. Kita tahu bahwa metode analisis apapun yang kita gunakan itu harus metode yang sesuai dengan ruang lingkupnya atau metode yang telah standarisasi. Artinya metode standar. Kalau metode itu tidak standar, misalkan Anda mengembangkan suatu metode analisis, ya, maka Anda harus melakukan validasi. Atau Anda nanti menggunakan metode yang di luar ruang lingkupnya, ya, di luar ruang lingkupnya, maka itu juga harus divalidasi. Misalkan metode yang ada itu terkait dengan analisis paracetamol di dalam tablet misalkan dengan HPLC, misalkan gitu. Kemudian ini mau Anda extend untuk analisis paracetamol di dalam darah, maka ini wajib dilakukan validasi, ya gitu. Jadi makanya mahasiswa farmasi harus paham betul, harus tahu baik secara teori ataupun secara praktek kalau nanti Anda melakukan validasi metode analisis. Karena mungkin kalau nanti Anda bekerja di lembaga riset atau Anda bekerja di industri, maka kalau nanti ada obat baru, ya, ada obat baru atau sediaan farmasi yang ada komponen obat baru, maka itu penjaminan mutunya salah satunya harus dengan mengembangkan metode analisis, maka validasi itu harus dilakukan. Pertanyaan pertama adalah, ya, sebelum kita menginjak ke definisi apa itu validasi metode analisis, ya, maka pertanyaan pertama yang kita harus menjawab adalah apa sih pentingnya validasi metode analisis itu, ya? Apa sih pentingnya metode analisis itu pada serangkaian proses analisis, ya? Jadi gini, kalau Anda misalkan melakukan suatu penelitian, ya, atau Anda mendevelop suatu metode analisis, tentunya metode analisis itu, ya, digunakan untuk memastikan bahwa metode itu valid, ya. Nah, salah satu aplikasi praktis seperti ini mungkin pertanyaannya. Misalkan Anda melakukan skripsi, ya, ini ada misalkan Mas Furqon melakukan analisis kandungan logam Al pada sabun, misalkan kandungan logam aluminium atau kandungan logam natrium, ya, natrium di dalam sabun. Terus Anda menggunakan metode standar, misalkan metode standarnya adalah AAS, misalkan AAS, Atomic Absorption Spectroscopy. Lalu ditemukan bahwa kadar Na-nya itu adalah 1%, misalkan 1%. Terus Anda itu tulis laporan dari pengerjaan lab Anda, itu Anda tulis dalam skripsi Anda nyatakan bahwa kadarnya ini 1%. Lalu Anda melakukan ujian skripsi, ya, ujian skripsi, terus salah satu pengujinya tanya gini, ya, misalkan gini, Mas Furqon, Anda menyatakan bahwa kadar natrium di dalam sabun adalah 1%. Anda yakin nggak dengan hasilnya? Atau dengan kata lain, hasilnya ini reliable atau tidak? Hasilnya ini layak dipercaya atau tidak? Maka mau nggak mau Anda harus menjawab reliable atau yakin hasilnya itu bisa dipercaya. Karena kan bagaimanapun Anda kerjaan Anda sendiri, mana mungkin Anda akan mengatakan, oh saya tidak yakin. Oh, lawang ini kerjaan Anda sendiri kok Anda tidak yakin. Maka Anda harus menjawab, iya saya yakin bahwa hasilnya ini adalah reliable. Tentunya penanyanya akan berlanjut bertanya, kok Anda yakin bahwa kadarnya itu memang betul-betul reliable 1%? Buktinya itu apa? Atau jaminannya itu apa? Ya, maka menurut ISO 17025, ISO 17025 itu adalah suatu laboratorium atau apa? Suatu standar internasional untuk laboratorium pengujian, itu namanya ISO 17025. Ya, ini versi yang kemarin 2005, tapi sekarang kan versinya sudah menjadi 2017, ya. ISO IC
17025 tahun 2017. Nah, menurut ISO 17025, ingat ya, ISO 17025 itu adalah standar internasional untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Di situ dinyatakan bahwa reliabilitas suatu hasil analisis itu ditentukan oleh faktor ini. Ya, artinya Anda harus menjawab dengan 8 hal ini. Bahkan ISO itu menantang gini, kalau Anda menemukan di luar 8 faktor ini, maka Anda bisa menyampaikan usulan Anda di komite ISO. Ya. Kenapa bahwa hasil yang saya peroleh 1% itu saya hasilnya adalah yakin? Kenapa saya yakin bahwa kadar Na itu memang betul-betul 1%? Alasannya yang pertama adalah ini, analis. Ya, ini bukan analisis ya. Analis atau personel yang melakukan itu kompeten. Ya. Sehingga Anda menjawab kalau ditanya penguji, mengapa Anda yakin bahwa kadernya 1% itu reliable, layak dipercaya? Iya, karena alasan yang pertama adalah analis atau personel yang melakukan itu adalah kompeten, gitu ya. Coba Anda bayangkan ya, mohon maaf, misalkan Anda tanya di lab, saya mohon tanya, ini yang melakukan uji ini siapa ya? Kalau itu dijawab lulusan fakultas ekonomi misalkan, yang dia tidak belajar tentang ilmu kimia analisis, Anda kan pasti hasilnya akan merugikan. Anda pasti akan meragukan hasilnya. Ya. Saya yakin Anda akan ragu. Makanya kompetensi atau kemampuan seorang analis itu menjamin ya bahwa suatu hasil itu reliable. Salah satu faktor yang menjamin bahwa suatu hasil analisis itu reliable. Yang kedua, itu adalah akomodasi dan lingkungan yang baik. Jadi suatu hasil analisis itu akan dicapai kalau itu dilakukan di bawah kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratannya. Misalkan gini ya, kalau Anda misalkan melakukan uji antimikroba, itu Anda uji pada suatu ruang terbuka yang itu memungkinkan kontaminasi silang. Saya yakin Anda tidak akan percaya dengan hasilnya. Ya, karena apa? Karena lingkungan untuk melakukan pengujian itu dilakukan tidak memenuhi syarat. Ya, makanya pengendalian lingkungan, pengendalian ruangan untuk melakukan pengujian itu adalah menjadi syarat suatu hasil itu reliable. Oke ya. Yang ketiga sekarang ini, mengapa Anda harus melakukan validasi metode analisis? Karena validasi metode analisis itu adalah menjamin ya atau sebagai syarat suatu hasil itu reliable. Coba bayangkan ya. Kalau Anda misalkan melakukan analisis, tapi metodenya itu tidak tahu validitasnya, apakah itu metode standar atau tidak, apakah itu sesuai dengan ruang lingkupnya atau tidak, pasti hasilnya akan meragukan. Ya, saya kasih contoh gini lah, misalkan dulu ketika Anda praktikum, ya misalkan Anda praktikum misalkan penetapan kadar paracetamol dengan nitrimetri misalkan ya, paracetamol dihidrolisis ya dengan asam, kemudian setelah itu dilakukan dititrasi dengan NaNO2 ya. Nah, di sini kalau Anda lalu hasilnya itu tidak sesuai dengan yang peruntukannya, artinya hasilnya itu tidak sesuai, maka dulu ketika kita praktikum kita akan mengatakan ini hasil tidak sesuai karena kesalahan praktikan, kan gitu kita. Karena kesalahan praktikan, kita selalu mencari aman, menyatakan bahwa itu adalah kesalahan kita. Padahal itu bukan jawaban yang dibenarkan ya. Kesalahan itu kan nggak boleh, dalam kesalahan sistematik itu nggak boleh. Maka Anda akan ilmiah kalau menjawab, oh hasilnya itu tidak sesuai karena validitas metode ini tidak diketahui. Atau tidak ada informasi terkait dengan validitas metode analisis. Itu keren karena itu ada referensinya. Referensinya adalah ISO 17025. Paham ya? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini juga seringkali selama Anda kuliah mungkin bagian yang miss adalah juga
bahwa alat yang Anda gunakan itu harus terkalibrasi atau terkualifikasi. Nanti saya akan jelaskan bedanya antara kalibrasi dengan kualifikasi, ya. Gitu. Tetapi Anda kan selama ini kalau Anda praktikum misalkan, pernah nggak terpikir di Anda, misalkan Anda praktikum dengan HPLC, terus Anda berpikir bahwa labu takar karena ini menentukan hasil pengujian, maka itu harus terkalibrasi. Padahal itu harus. Anda menimbang baku, menimbang sampel, ya, itu timbangannya itu wajib dikalibrasi. Coba bayangkan kalau timbangannya itu tidak terkalibrasi, bisa menyebabkan kesalahan sistematik. Ya, sehingga Anda harus berpikir, Anda harus memastikan bahwa alat ataupun instrumen yang itu menentukan hasil analisis, maka itu harus dikalibrasi atau dikualifikasi. Kalau spektro itu dikualifikasi, HPLC itu dikualifikasi, ya, dikualifikasi. Kualifikasi itu pemenuhan syarat. Misalkan kalau Mas dan Mbak, misalkan Mbak Yusufia, misalkan ada seorang laki-laki yang naksir ke Anda, kok Anda nggak sesuai dengan persyaratan Anda, maka Anda harus jawab, dia tidak masuk kualifikasi saya. Artinya kalau itu tidak masuk kualifikasi itu ya tidak bisa dikoreksi. Nah, kalau kalibrasi itu bisa dikoreksi, ya, gitu. Jangan mengatakan, oh dia itu tidak sesuai, dia itu tidak terkalibrasi, bukan saya. Itu Anda artinya masih mengharapkan itu ada koreksi. Misalkan yang ke saya itu harus S2 misalkan. Dia baru S1. Nah, dia supaya bisa saat terima harus itu dikoreksi menjadi S2 dulu. Itu namanya kalibrasi, ya. Itu namanya kalibrasi. Tapi kalau kualifikasi itu adanya memenuhi syarat atau tidak, ya. Nanti ada section tersendiri setelah validasi kita akan membahas tentang apa itu bedanya kalibrasi dan kualifikasi. Tapi yang harus Anda tanamkan di pikiran Anda kalau Anda melakukan analisis. Ketika itu terkait dengan alat, ya, maka Anda harus pikiran yang ada di pertama Anda adalah alatnya ini terkalibrasi ataukah sudah terkualifikasi, ya, gitu. Yang selanjutnya adalah dia harus tertelusur ke standar internasional. Di ISO dikatakan bahwa reference standard, ya. Jadi kalau Anda melakukan analisis ini bahasa-bahasa standar, ya Mas dan Mbak, ada yang namanya RS, ini bukan rumah sakit, ya, tapi reference standard. Ada yang namanya CRM, Certified Reference Material. Ada yang namanya SRM, Standard Reference Material. Ya, ini Anda harus bedakan. Ya, dan ini harus tertelusur. Ya, tertelusur itu traceable. Tertelusur ke standar internasional. Salah satunya misalkan gini, kalau Anda misalkan menetapkan kadar parasetamol dalam tablet, maka kan Anda memerlukan suatu senyawa baku, ya. Senyawa baku itu kan, atau Anda memerlukan baku rujukan. Baku rujukan itu bahasa Inggrisnya kan reference standard, atau nama lainnya adalah baku pembanding, reference standard, baku pembanding. Ya, itu namanya reference standard. Makanya kita juga mengenal ada USP-RS. Yaitu artinya apa? Reference standard atau baku pembanding yang tertelusur di United States Pharmacopoeia, memenuhi persyaratan itu. Kita juga punya namanya BPFI, baku pembanding Pharmacopoeia Indonesia, ya. Itu maksudnya itu tertelusur ke standar internasional. Makanya seringkali di reference standard itu ada kemurniannya berapa, ya. Itu harus Anda gunakan. Kalau suatu misalkan, ya, Anda menggunakan reference standard parasetamol kok kemurniannya 99,5%, lalu Anda nimbang 100 mg, maka itu berat parasetamol kan bukan 100 tapi 99,5 mg. Itu maksudnya tertelusur, ya, gitu. Kemudian metode sampling yang sesuai. Oh ya, CRM itu apa? CRM itu Certified Reference Material. Jadi kalau dibahasakan di Indonesia kan bahan
rujukan bersertifikat. Jadi kalau CRM itu yang selama ini Anda tahu itu RS ya, senyawa murni itu RS. Tapi kalau CRM itu melekat pada metrik. Misalkan gini, kalau Anda mau menetapkan kadar parasetamol di dalam tablet, maka matriknya itu tablet. Berarti CRM-nya berupa tablet. Ingat CRM itu berarti apa? Tablet yang mana di situ nanti ada pernyataan, ada sertifikat yang menyatakan bahwa oh kandungan parasetamol adalah sekian plus minus sekian. Itu namanya CRM. Certified Reference Material. Pembanding, rujukan, tetapi dia dalam bentuk matrik. Karena apa? Karena kalau nanti Anda itu mau melakukan analisis, melakukan validasi metode analisis, itu kan metode itu harus diuji. Ya, metode itu kan harus diuji. Lah ujinya ini pakai CRM ini. Karena apa? Karena dia sudah sesuai dengan matrik sampel. Kan lucu kalau Anda mau menetapkan kadar parasetamol di dalam darah, tetapi Anda ngujinya pakai parasetamol reference standard. Kan nggak nyambung. Maka Anda harus menggunakan ujinya adalah pakai CRM, ya pakai darah. Ya, seperti itu. Oke, ya, itu namanya adalah tertelusur ke standar internasional. Yang selanjutnya adalah metode sampling yang sesuai. Nah, metode sampling yang sesuai ini, coba bayangkan ya Mas, ini diatur dalam ISO itu. Kalau Anda melakukan analisis, kemudian kan misalkan Anda mau melihat limbah di lautan, misalkan limbah parasetamol misalkan di lautan. Itu kalau Anda samplingnya tidak representatif, nanti kan hasilnya bisa misleading, bisa mengkacaukan. Dan saya yakin mahasiswa farmasi sudah familiar betapa pentingnya sampling terkait dengan reliabilitas hasil. Ya gitu. Makanya dulu setelah sampling nanti ada sample preparation, baru setelah itu dilakukan pengukuran. Ya, yang selanjutnya yang ketujuh itu adalah penanganan yang benar. Jadi penanganan yang benar itu adalah penanganan sampel mulai dari sampel datang sampai data itu nanti dikeluarkan, itu namanya penanganan yang benar. Ya, contohnya gini, ada suatu bahan sampel datang ke lab Anda, Lah sampel ini itu harusnya disimpan di minus 4 derajat Celcius. Itu persyaratannya. Lah kok tiba-tiba Anda di lab Anda sampel itu ditaruh di ruangan yang suhu ruangan, ya rusak sampelnya. Nah, kalau itu terjadi berarti kan akan memengaruhi reliabilitas hasil, ya. Sehingga penanganan sampel ini mengatur atau menentukan reliabilitas dari hasil yang Anda tentukan. Paham ya? Itu. Sehingga nggak boleh Anda begitu sudah sampling, terus sampel yang Anda peroleh itu Anda taruh seenaknya, tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada, itu nggak boleh. Ya, ini bicara ISO. Lah, Mas dan Mbak, itu saya berpikir itu hebatnya karena ya ISO itu dipikir oleh orang-orang top ya, orang-orang pintar. Sebenarnya faktor 1 sampai 7 itu kan sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Artinya kalau Anda tadi perhatikan 1 sampai 7 itu kan apa tadi? Analis yang melakukan kompeten. Lingkungan, kondisi akomodasi dan lingkungan itu harus sudah sesuai dengan persyaratan pengujian. Yang ketiga, metodenya sudah divalidasi. Alat yang digunakan terkalibrasi. Standar dan bahan rujukan yang digunakan itu sudah tertelusur. Yang keenam, metode samplingnya itu sudah benar. Penanganan bahannya juga sudah tepat. Kan ini seharusnya sudah. Tetapi ISO itu untuk memastikan bahwa data ini memang betul-betul reliable, dia itu meminta apa yang disebut dengan jaminan mutu. Makanya di kuliah terakhir nanti, saya kan ada topik terkait dengan jaminan mutu. Itu saya ilustrasikan gini ya. Pentingnya jaminan mutu itu saya ilustrasikan seperti gini. Ya. Misalkan saya mau hutang ke bank, misalkan saya mau hutang ke bank. Seharusnya bank itu kan langsung memberikan hutang ke saya. Misalkan saya seorang ideal nasabah lah misalkan. Saya punya gaji tetap, ya artinya kantornya ya teridentifikasi, ya kan.
tidak punya catatan hutang di tempat yang lain misalkan, itu harusnya kan bank itu sudah menerima. Tapi tidak, dia masih memerlukan apa yang disebut dengan jaminan. Ini juga sama. Seharusnya 1-7 tadi dia kan sudah harus menyatakan bahwa metode kalau Anda sudah mengikuti ketujuh tahapan ini, ketujuh syarat ini, maka itu hasil Anda reliable. Tapi dia masih tidak mau, masih harus ada apa yang disebut dengan jaminan mutu. Oh, jaminannya apa? Kalau hasil Anda itu tetap valid. Nah, itu nanti ada berbagai jenis jaminan mutu. Ada yang namanya uji CRM, ya. Kemudian nanti ada yang namanya uji banding, kemudian ada yang uji replika, ya, dan sebagainya. Uji profisiensi nanti di akhir akan saya jelaskan. Dan sangat boleh jadi Anda nanti kan mungkin ada kerja di Balai Besar POM atau di Badan POM, ya, maka ini sangat bermanfaat. Anda sudah familiar dengan RS, dengan CRM, dengan SRM, dengan uji banding, uji profisiensi. Nanti kalau ada orang bilang, bagaimana hasil uji profisiensinya ya? Oh, itu Anda langsung ingat. Oh, begitu Anda jadi staf baru, senior Anda bilang, oh besok kita menghadapi akreditasi ISO loh, itu berarti itu ISO 17025 dan salah satunya yang dinilai adalah validasi. Jadi sekali lagi validasi walaupun ini diajarkan relatif banyak dan lama, itu adalah salah satu unsur dari reliabilitas hasil analisis, dan itu pun kalau Anda lihat di USB pun akan sama. Ya, di USB pun akan sama, ada calibration, kemudian ada validation, ada quality control check, ya, itu ada di situ muncul validasi itu menunjukkan betapa pentingnya validasi metode analisis untuk memastikan bahwa hasil itu memang betul-betul reliable, ya, gitu ya Mas dan Mbak, ya. Ya, Anda harus hafal ya, 8 tadi itu harus hafal ya. 8 tadi harus hafal. Ya, minimal ya tahu lah. Minimal kalau nanti ditanya pada saat skripsi gitu kan keren. Misalkan Anda menguji antioksidan lah. Anda menyatakan itu IC50-nya sekian misalnya. Anda yakin Pak hasilnya? Misalnya. Oh yakin. Kenapa yakin? Anda jawab tadi aja. Yang melakukan kompeten Pak. Oh saya itu sudah semester 8 Pak. Pasti kompeten. Ya. Nomor 2. Saya mengujinya itu pada kondisi yang sesuai dengan persyaratan yang ada di metode. Oh ya, yang ketiga apa tadi? Oh, metode yang saya gunakan itu metode standar, Pak. Ada di kompendia. Oh ya, kan gitu pengujinya. Yang keempat, alat yang saya gunakan ini terkalibrasi dan terkualifikasi, Pak. Mikropipetnya terkalibrasi, spektronya terkualifikasi, Pak, gitu ya. Kelima, saya menggunakan standar yang tertelusur, Pak. Oh, troloknya, vitamin E-nya, vitamin C-nya, ini semuanya tertelusur, gitu ya. Kemudian apa? Samplingnya saya juga untuk sampel saya melakukan panduan sampling yang benar untuk herbal misalkan. Yang ketujuh, penanganan sampel pun sudah sesuai dengan prosedur. Dan saya juga punya jaminan mutu. Apa jaminan mutunya Anda? Itu saya lakukan replikasi beberapa kali dan ternyata hasilnya tidak ada yang menyimpang, misalkan gitu. Dan itu tidak hanya pada hari yang sama, Pak, tetapi hari yang berbeda. Oh, kalau gitu, oke lah, lulus gitu langsung. Ya, itu yang mengatakan ISO. Dan ISO menantang kalau Anda menemukan yang di luar itu, ya, kalau Anda menemukan dilarang, menemukan di luar 8 tadi, maka Anda bisa memberikan usulan Anda. Oh, itu kurang ini, Pak, yang menentukan reliabilitas itu ya. Ya, paham ya Mbak Asril, Mbak Zahra paham ya Mbak Zahra ya? Iya, Prof, paham. Nanti kalau ditanya Prof Divjo atau siapa pas ujian ya, Anda jawab gitu. Ya. Zahra ada menentukan kadar apa, Zahra? Bagaimana, Prof? Anda menentukan
penetapan kadar apa analisisnya? Buat yang mana ya, Prof? Yang di skripsi Anda? Oh, belum, Prof. Baru semester Belum. 6. Oh, baru semester 6 ya. Nanti Iya. kalau Anda skripsi, apapun ya itu ya, apapun kalau itu menghasilkan data hasil, maka ke-6-6-nya itu, ke-8 tadi harus diperhatikan. Berarti Anda belum pernah dapatkan ya validasi metode, belum pernah dapatkan? Belum kan? Belum, Prof. Belum. Oke. Ya. Oke lah, Mas dan Mbak. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke tadi itu kan di awal gitu. Pentingnya mengapa kita itu harus validasi. Karena apa? Validasi itu menentukan reliabilitas hasil. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang apa itu pengertian validasi. Yang paling ada berbagai pengertian, tapi yang paling saya suka itu di ISO 17025 ya. Kemudian nanti kita akan membahas kapan suatu metode analisis itu harus divalidasi, kemudian parameter apa yang harus divalidasi. Lah, di pertemuan awal ya, di pertemuan awal saya dulu, saya kan sudah menyampaikan bahwa metode analisis itu kan dibagi menjadi 6 ya. Ada analisis apa? Konfirmasi, analisis kuantitatif pada kadar rendah, analisis uji batas pada kadar rendah, kemudian analisis kuantitatif pada kadar tinggi, uji batas pada kadar tinggi, kemudian analisis kualitatif. Jadi metode analisis kan tidak lagi dibagi 2, tapi 6 kan? Dan itu Mas dan Mbak, itu nanti cara memvalidasinya beda-beda. Artinya parameter yang diuji. Kalau saya menyebut parameter itu sama dengan performance karakteristik ya, performance karakteristik. Gitu. Ya Mas dan Mbak. Ini saya khawatir di rumah, maka saya ini di kampus menyampaikannya biar tidak seringkali kan ada gangguan gitu. Gitu. Oke ya Mas dan Mbak. Jadi nanti akan saya sampaikan parameter validasi yang dan beserta acceptance kriteria. Kenapa harus ada acceptance kriteria nanti saya jelaskan. Ya, ketika membahas tentang validasi. Pengertian validasi. Dan karakteristik kinerja, kalau saya bicara karakteristik kinerja itu ya sama dengan parameter validasi lah gitu ya. Ada performance karakteristik kinerja. Artinya validasi itu dikarakterisasi atau dilihat dari berbagai kinerja, ada akurasi, presisi, sensitivitas, spesifisitas dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya Mas dan Mbak ya. Oke, sekarang kita masuk ke validasi metode analisis. Di sini saya menampilkan 2. Yang pertama adalah menurut USP ya, United States Pharmacopoeia, bahwa menurut USP bahwa validasi adalah konfirmasi bahwa metode analisis yang akan digunakan itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ini ada satu review yang bagus ya dari Profesor Gunawan Indrayanto. Anda bisa nanti bisa mendownloadnya ya. Ini tadi saya print, judulnya adalah The Importance of Method Validation in Herbal Drug Research. Ya. Ini dibaca nanti. Bagus ini, artinya beliau itu nampak hafal sekali USB gitu, sehingga nanti Anda bisa membacanya. Ya. Oke. Jadi konfirmasi bahwa metode analisis yang akan digunakan itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ini berarti kita kembalikan ke tadi. Bahwa kalau tujuannya itu untuk analisis kualitatif, ya metodenya itu harus sesuai dengan tujuan analisis kualitatif. Yang divalidasi parameternya nanti hanya spesifisitas saja. Ya, itu maksudnya bahwa konfirmasi itu pembuktian bahwa metode analisis yang akan digunakan itu sesuai dengan tujuannya. Jadi Anda harus menggunakan metode analisis itu untuk tujuannya. Tujuannya itu apa? Apakah untuk analisis kuali atau untuk analisis kuantitatif kadar rendah atau untuk analisis kuantitatif kadar tinggi, itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Itu menurut US. Nah, saya suka itu menurut ISO 17025 ini.
bahwa menurut ISO 17025 itu validasi itu adalah konfirmasi melalui pengujian. Ini hebatnya ya, hebatnya definisi ISO itu ya. Konfirmasi melalui pengujian. Kalau melalui pengujian berarti kan di lab. Artinya tidak bisa Anda kalau mau melakukan validasi metode analisis kok tiba-tiba Anda melalui studi pustaka. Misalkan, Mas Furkon, tolong saya dilakukan validasi metode analisis parasetamol dalam darah. Baik Pak, saya tak ke perpustakaan Pak cari literatur. Enggak boleh. Kemudian Anda menyalin, oh linearitasnya sekian Pak, sensitas enggak boleh ya, harus konfirmasi melalui pengujian yang pertama. Yang kedua dan pengadaan bukti yang objektif. Bukti yang objektif itu gini, misalkan ya Anda mau salah satu parameter validasi itu adalah Anda melakukan uji linearitas. Linearitas yang mencoba mengkorelasikan hubungan antara konsentrasi dengan peak area, misalkan kalau itu pakai kromatografi ya, dengan luas puncak. Artinya Anda harus membuktikan, misalkan di sini ada suatu tabel, C-nya adalah 1 ppm, luas puncaknya adalah 100.000 misalkan. Maka angka 100.000 ini harus dibuktikan bahwa itu muncul di kromatogramnya. Oh, kromatogramnya memang muncul bahwa pada waktu retensi sekian ini miliknya parasetamol, kemudian luas puncaknya 100.000. Itu pengadaan bukti yang objektif. Dan ini yang penting, bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus harus dipenuhi. Ya, itu hebatnya. Ini definisinya ISO itu seperti ini, itu hebatnya. Jadi dia persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus itu harus dipenuhi. Karena gini nanti, ketika Anda melakukan misalkan validasi metode analisis untuk parasetamol, yang satu untuk parasetamol tablet, saya biasanya ada di meja saya ini tablet parasetamol biasanya, itu kan kadarnya besar. Dengan yang satu adalah parasetamol di dalam darah, sama-sama parasetamol. Tetapi karena satunya itu dia ada di dalam tablet yang itu kadarnya tinggi, dan yang satu itu adanya di dalam darah yang itu kadarnya adalah kecil, maka keberterimaannya, syarat keberterimaannya itu berbeda. Misalkan Anda mau salah satu parameter yang Anda uji nanti ada yang namanya presisi. Presisi itu kedekatan antar hasil pengukuran. Nah, Mas dan Mbak kan selama ini kalau praktikum di lab ya, Anda kan semester 6 sebelum pandemi dulu praktikum misalkan kimia farmasi dasar. Ketika Anda praktikum, Anda disuruh melakukan uji sampai 3 kali. Itu kan harusnya dekat, saling berdekatan. Nah, kedekatan hasil antar pengujian itu namanya presisi. Cuma presisi itu kan abstrak ya, dekat gitu. Misalkan saya dengan Mas Furkon itu dekat. Seberapa dekat itu kan masih abstrak. Maka itu dikuantifikasi dengan apa yang disebut dengan nilai relative standard deviation atau nilai CV, koefisien variasi. Maka dulu Anda pas praktikum Anda harus menghitung nilai SD dan nilai RSD karena itu untuk menunjukkan kedekatan. Ya kan, kepandaian kan juga abstrak. Nah, seringkali dilihat dari IPK-nya berapa, ya gitu. Kalau kecantikan saya tidak tahu dinilai dari apa, ya. Tapi jelas abstrak juga. Kalau presisi dilihat dari tadi, dari apa nilai RSD. Artinya kalau RSD-nya itu dia semakin kecil, dia semakin dekat lah. Dari situ nilai RSD itu digunakan sebagai syarat keberterimaan. Lah, dari sini Mas dan Mbak, syarat keberterimaan untuk parasetamol di dalam tablet dengan syarat parasetamol di dalam darah itu berbeda. Walaupun sama-sama parasetamol, karena yang satu itu analit kadarnya tinggi di dalam tablet dan yang satunya itu kadarnya rendah. Saya kasih contoh gini. Keberterimaan untuk kadar tinggi itu maksimal RSD-nya itu adalah 2%. Ini menurut Horwitz ya.
Untuk menurut Profesor Hurwitz itu 2%. Sedangkan kalau itu dalam darah, let's say kita katakan kadarnya itu adalah 1 ppm, kalau dalam darah, maka RSD-nya menurut RSD Hurwitz ya, itu boleh sampai 16%. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Misalkan ada orang bilang gini, Mas atau Pak, saya telah melakukan validasi metode analisis dan diperoleh nilai RSD-nya itu 5%. Ini diterima atau tidak, Pak, nilai RSD 5%? Anda harus jawab gimana? Lihat dulu level analitnya, jangan bilang ditolak, Pak, diterima. Jangan, Anda harus lihat dulu level analitnya. Oh, kalau level analitnya itu besar, seperti dalam tablet, 5% tidak diterima. Tetapi kalau itu parasetamol di dalam darah, karena kadarnya kecil, maka 5% itu diterima, karena batasnya adalah 16%. Lah, itu loh maksud. Nah ini. Makanya ini kalau ISO kan ya menyebutkannya ya seperti ini. Makanya kalau Anda nggak belajar ya nggak mendengarkan uraian dari guru Anda ya akan susah. Mbok saya Pak Dibyo ya akan menyampaikan hal yang sama, bahwa di validasi metode analisis itu ada namanya acceptance kriteria. Acceptance kriteria keberterimaan itu adalah terkait dengan ini, bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus harus dipenuhi. Ya, jelas ya. Jelas nggak Mbak Andra Dwi? Mbak Andra Dwi jelas nggak? Jelas, Prof. Oke, gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda melakukan uji presisi, ya, nanti pun akan saya ulas lebih detail ketika membahas presisi. Ini hanya untuk menjelaskan saya apa sih maksud dari persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus itu dipenuhi tadi. Ya, bahwa untuk melihat presisi itu dievaluasi dengan nilai RSD. Ya, lah nilai RSD itu memenuhi kalau untuk kadar besar ya maksimal 2%, tapi kalau untuk kadar kecil itu maksimal bisa 16%. Nah, sekarang kalau Anda memperoleh 5% Pak RSD, dikembalikan. Kalau itu untuk kadar kecil ya diterima, tapi kalau untuk kadar besar ya ditolak, ya gitu. Jadi Mas dan Mbak, itu pengertian validasi, ya. Ingat ya. Validasi itu apa tadi? Konfirmasi melalui pengujian, ya, dan pengadaan bukti yang objektif bahwa suatu persyaratan untuk maksud tertentu harus dipenuhi. Jadi ada 3 ini, ya, ada 3 ini. Ya, saya sengaja tidak ada slide-nya biar artinya kalau saya menuntut Anda untuk hafal itu ya fair, saya juga hafal. Ya, kalau saya aja nggak hafal kok menuntut Anda hafal itu kan namanya nggak fair ya. Jadi tadi konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa suatu persyaratan untuk maksud tertentu itu harus terpenuhi. Artinya dengan kata lain ya harus memenuhi acceptance kriteria yang ditentukan. Ya, jelas ya Mas dan Mbak ya. Oke. Saya lanjutkan sekarang. Nah ini kalau Anda lihat di sini ya, objek validasi suatu prosedur analisis adalah untuk menunjukkan bahwa metode itu adalah sesuai untuk penggunaannya. Ini berarti sama dengan USB ya, sama dengan USB. Oke, lah Mas dan Mbak, ini kalau ini kan. Kalau tadi Anda nggak suka bahasa Indonesianya, bisa lihat di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bilangnya gini, konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa suatu maksud khusus untuk suatu maksud tertentu itu harus dipenuhi. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Kalau Anda nggak suka bahasa Indonesia, di sini ada bahasa Inggrisnya. Ya, gitu. Ini menurut ISO. Kemudian ini kalau menurut FIM itu vocabulary in metrology ya. Ya, itu adalah ini. Verifikasi yang mana persyaratan khusus itu mencukupi untuk penggunaan yang dituju, ya gitu. Jadi intinya tadi ya, validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa suatu persyaratan tertentu itu memenuhi syarat, ya, gitu, untuk sesuai dengan tujuannya.
Gitu ya Mas dan Mbak ya, jelas ya Mbak Yusufia, jelas ya Mbak Yusufia ya. Oke, sekarang ada satu paper yang bagus. Bagaimana ini satu lagi ya, apa namanya dari sudut pandang yang lain tadi kan dari sudut pandang ISO. Sekarang dari sudut pandang dari suatu artikel yang publish di Trend in Analytical Chemistry. Ini jurnal bagus ya, jurnal bagus. Dia melihat bagaimana peranan validasi metode analisis pada penjaminan dari suatu hasil analisis. Ini menarik ini ya, ini di sini Mas dan Mbak. Nanti di paper tadi itu nanti pun akan saya ulas ketika membahas tentang penjaminan mutu analisis. Referensi saya salah satunya adalah dari paper tadi. Tapi yang ingin saya katakan gini, validasi metode analisis itu panduan itu banyak ya. Artinya yang membuat guideline itu banyak. Contohnya gini, ini kan banyak ya. Ini berbagai organisasi ya. Jurakem itu buat kemarin pas saya menjelaskan bagaimana menghitung batas deteksi, saya menggunakan Jurakem ini. Kemarin pas ada yang praktikum adik kelas Anda praktikum kromatografi, karena saya harus menjelaskan limit of detection, saya menggunakan guideline dari Jurakem. Jurakem itu adalah European Chemist ya, European Analytical Chemist ya. Itu apa istilahnya kimiawan analitik di Eropa lah. Dia membuat guidance on method validation. Kemudian ini dia uji profisiensi ya. Yang Anda tahu kan selama ini IUPAC ya, IUPAC. Tahu IUPAC ya? Dulu kalau Anda pelajaran pas SMA itu kan ada tata nama menurut IUPAC ya. IUPAC itu ya kan dulu misalkan apa mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dikana itu kan dulu saya diajari guru saya kan gitu ya. Itu IUPAC. Nah, IUPAC itu organisasi internasional yang salah satunya ya selain mengurusi tata nama, dia juga membuat hal-hal yang lain. Ketidakpastian berat atom lah, kemudian salah satunya dia juga mengurusi atau membuat guideline on method validation dan sebagainya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa aturan atau guideline terkait dengan validasi metode analisis itu banyak. Ya kalau yang Anda terkenalkan ini FDA itu Badan POM-nya Amerika, United States Pharmacopeia, ICAS International Conference on Harmonization itu dia juga buat metode validasi metode ya gitu. Jadi Anda nanti jangan kaget kalau ada orang bilang oh ICH state, Jurakem state, IUPAC state itu maksudnya adalah organisasi-organisasi yang berpengaruh ya dan itu internasional yang menyatakan terkait dengan metode validasi metode ini dan juga aspek-aspek yang lain dan salah satunya juga ini ada uji profisiensi yang tadi saya sampaikan itu terkait dengan penjaminan mutu terkait dengan faktor ke-8 tadi yang menentukan reliabilitas hasil ya. Oke Mas dan Mbak, saya lanjutkan sekarang. Lah, mungkin saya akan masuk ke sini aja ya Nah, ini masuk di sini aja ya. Tadi kapan suatu metode analisis itu harus divalidasi? Kapan suatu metode analisis itu harus divalidasi? Metode yang tidak baku, misalkan itu dari diktat, dari textbook ya gitu. Sehingga kalau Anda misalkan praktikum kok mengambil dari petunjuk praktikum atau apa itu mestinya secara aturan harus divalidasi dulu. Kecuali yang disediakan oleh laboratorium itu adalah misalkan USP terbaru. Kalau metode itu metode standar internasional, official method, misalkan USP, kemudian AOAC, standar nasional Indonesia ya, SNI ya. Kalau Anda pernah lihat logo SNI, seringnya itu ada di helm itu. Kalau saya tanya mahasiswa, Anda pernah lihat logo SNI enggak? Kenapa? Di mana? Selalu jawabnya di helm itu katanya. Ya, nah itu ada metode. Kalau metode di SNI itu nggak perlu divalidasi Mas dan Mbak, karena itu metode standar.
Sehingga kalau nanti Anda praktikum atau kerja ya, Anda nggak usah gaya cari di jurnal internasional dulu. Enggak, yang betul harus cari di metode standar, apakah itu di AOAC atau bahkan di SNI, ya, di SNI. Itu malah lebih tepat. Karena itu metode standar. Jadi kalau metode itu dari buku, dari diktat, ya, gitu. Bukan dari buku yang menerjemahkan persis dari official method, ya. Kalau itu kan ya tetap official method, ya. Tapi itu buku yang mungkin sudah dia hanya menyalin tahap-tahap analisisnya saja, kemudian Anda berkreasi sendiri, yang itu yang nggak boleh. Ya boleh, tapi harus divalidasi. Yang kedua adalah metode yang dikembangkan oleh laboratorium. Pekerjaannya dosen, kerjaannya peneliti itu kan seringkali mengembangkan metode analisis. Siapa tahu akan diperoleh metode analisis yang lebih cepat, kemudian diperoleh metode analisis yang lebih murah dan sebagainya, maka itu metode itu harus dikembangkan. Karena bagaimanapun metode analisis yang baik itu ya harus sederhana dan murah, tetapi tidak boleh unsur-unsur seperti yang dipersyaratkan, karakteristik kinerja yang dipersyaratkan itu nggak memenuhi. Contohnya gini, misalkan untuk metode analisis kualitatif, ya, itu kan hanya spesifisitas saja menurut AOAC. Kalau itu tidak dipenuhi, ya Anda nggak boleh milih yang murah. Kalau ada dua metode yang itu sama-sama spesifik, ya baru boleh Anda memilih yang lebih singkat dan lebih murah gitu ya. Jadi yang tidak boleh dilanggar itu unsur-unsurnya yang nanti saya sampaikan ya, sesuai dengan spesifikasi metode. Tapi kalau itu sudah terpenuhi semua, baru Anda boleh memilih metode yang lebih sederhana ataupun itu dia lebih singkat. Oke, yang ketiga adalah metode standar yang digunakan di luar ruang. Ini seringkali mahasiswa juga salah membaca. Dan itu pun dulu saya juga ngalami ya, artinya tidak hanya mahasiswa. Contohnya gini, dulu seringkali ya ketika kita praktikum dulu zamannya ya praktikum itu Mbak, zaman dulu ya, zaman saya masuk tahun 98. Dulu kalau mau pretest sama dosen, jadi praktikumnya itu 2 minggu sekali. Jadi minggu ini menghadapi itu dosen dites satu-satu. Abdul, apa ini gitu. Gue ganti teman saya gitu ya, dites. Gitu. Lah, misalkan saya dapat jatah analisis penetapan kadar parasetamol dalam tablet. Berarti kan itu ruang lingkupnya itu berarti kan analitnya adalah parasetamol, matriknya tablet. Lah, dulu terus kita mencari karena kita ya tidak tahu ya. Lalu kita cari di Farmakope Indonesia dengan penetapan kadar parasetamol. Lah, kalau itu tidak ada dalam tablet atau dalam darah itu maksudnya adalah raw material. Ya, jadi kan nggak pas karena matriknya berbeda. Yang satu raw material, yang satu tablet. Lah, tidak perlu divalidasi itu. Kalau Anda Farmakope Indonesia atau USP itu memang ruang lingkupnya ya misalnya determination of paracetamol in tablet itu nggak perlu. Tapi kalau itu hanya determination of atau analysis of paracetamol, kemudian metodenya nitrimetri misalkan ya, atau nitrimetri atau metodenya apalah yang titrasi ya, jelas kan tidak, itu kan bukan metode standar. Kemudian itu Anda pakai untuk menetapkan kadar paracetamol di dalam tablet, ini berarti Anda kan menggunakan metode standar tetapi di luar ruang lingkupnya. Karena ruang lingkupnya tadi kan di raw material, tapi ini Anda mau gunakan untuk tablet. Ya, boleh nggak Pak? Boleh, tetapi harus divalidasi. Nah, hasil validasi itulah nanti yang akan menentukan apakah itu boleh digunakan lanjut atau tidak. Ya, gitu. Oke ya. Kemudian yang keempat, perubahan sekecil apapun dari metode standar, misalkan perubahan prosedur dan perubahan. Ya ini. Saya mohon kepada Anda semua, Anda tidak boleh kalau melakukan validasi atau melakukan analisis itu pikiran adalah pikiran pedagang.
Contohnya gini, misalkan di metode standar itu ngambil gini, ambil 10 gram, ditambahkan 20 ml HCl. Terus pikiran Anda seperti pikiran pedagang. Pak, itu kan reaksinya stoikiometris. Kalau itu saya DID, bahasa farmasi kan DID ya, saya ambil 5 gram, Pak. Lalu HCl-nya itu saya ambil 10 ml, kan itu nggak masalah, Pak. Kan hanya separuh. Ya nggak masalah dari sisi proses reaksi kimia, tapi ada masalah terkait dengan kesalahan. Karena kalau Anda mengambil kecil, itu kesalahan menjadi lebih besar. Jadi Anda metode standar itu kan sudah dipikir, sudah divalidasi, sudah diuji coba gitu ya. Tapi boleh nggak Pak melakukan seperti tadi? Pikiran pedagang ya boleh, tetapi harus divalidasi. Paham ya? Oke lah kalau nanti misalkan Anda praktikum kok dosen jaga Anda itu menyuruh itu di separuhnya saja atau sepertiganya saja, dibagi 3 semuanya. Maka yang terlintas di hati Anda, itu memang kompetensi yang ditujukan hanya untuk melihat proses ya. Tetapi Anda di hati Anda mengatakan itu nggak boleh gitu. Itu kalau metode standar, kalau itu sudah menjadi standar ya harus diikuti, tidak boleh melakukan perubahan. Ya, kalau sekali Anda melakukan perubahan itu harus divalidasi. Dulu sama ya, ketika saya mahasiswa ya sama, kan mikirnya gitu sok pinter itu gini. Ini tahapannya itu kan secara prinsip kan itu harus ini Pak. Tahap ini itu kan nggak perlu, langsung Anda hilangkan. Nah, Anda itu yang nggak buat metode kok berani-beraninya menghilangkan gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Itu mesti ada maksudnya. Kalaupun menurut Anda itu tidak ada, itu mungkin bagi kita karena kita tidak tahu alasannya gitu ya. Jadi ikuti. Tapi itu boleh nggak Pak menghilangkan tahapan? Boleh, tetapi harus divalidasi ya itu. Makanya itu harus difahami ya gitu. Yang selanjutnya kelima itu gabungan dari 2 metode standar. Tadi kan saya katakan kalau metode itu dari SNI itu kan tidak perlu divalidasi, tidak perlu. Cukup nanti ya di pelajaran selanjutnya itu cukup diverifikasi dan itu juga diatur oleh AOAC. AOAC itu Association of Official Analytical Chemists ya, itu organisasi internasional lah ya. Dia punya jurnal namanya JAOAC Internasional. Nah, kalau Anda menggabungkan 2 metode, seringkali kan kita itu suka gabungkan. Misalkan ada penetapan kadar parasetamol di dalam darah. Penyiapan sampelnya itu Anda mengikuti metode standar A, pengukurannya Anda menggunakan metode standar B. Ya ini kan sama-sama standar, Pak. Kalau Anda berkilah, ya nggak boleh karena ini Anda menggabungkan. Ya. Tapi kalau saya mau tetap, karena saya itu suka gabungan, Pak. Saya suka koalisi pokoknya. Lah ya boleh, tetapi itu harus divalidasi. Ya, gitu. Gitu ya. Ya, yang keenam, kalau dua-duanya itu dua-duanya aja yang sama-sama standar itu harus divalidasi, apalagi kalau yang satu itu adalah metode standar, yang satu tidak standar, maka harus lebih dilakukan validasi. Ya, lah. Ini kalau untuk mahasiswa harus tahu ini. Kalau untuk orang bekerja, kalau dalam pemahaman itu ada yang namanya pemahaman terbalik. Ya, kalau biasanya itu ya mafhum mukhalafahnya. Jadi kalau kita pertanyaan seperti ini, kapan suatu metode analisis itu harus divalidasi? Itu pemahaman terbaliknya, kapan suatu metode analisis itu tidak harus divalidasi kan gitu. Nah, kalau suatu metode itu tidak harus divalidasi itu jawabannya ringan aja. Ketika metode itu adalah metode standar dan kita tidak melakukan perubahan sekecil apapun dalam metode itu. Ya memang dalam beberapa hal nanti diperbolehkan ketika itu, misalkan kalau dalam HPLC itu ada toleransi tertentu. Tapi yang saya maksudkan di sini tidak melakukan perubahan itu adalah perubahan yang tidak dibenarkan atau Anda melakukan perubahan di luar kisaran yang diperbolehkan. Ya,
Itu jawabannya. Tapi kan kalau membuat soal jawabannya hanya 2 baris gitu kan nggak keren ya. Kerennya kan gini, kalau panjang gitu. Kapan suatu metode analisis itu harus divalidasi ya, sekali menguji ingatan Anda lah gitu ya. Kalau yang kapan suatu metode itu tidak harus divalidasi kan tadi, kalau Anda mengikuti metode standar dan Anda mengikuti tahapan yang ada di metode tersebut tanpa Anda melakukan suatu pengurangan atau penghilangan tahapan analisis. Ya, ini yang berbeda. Ya, ini bukan kata saya ya, ini ISO 17025. Ini kata-kata yang ada di CPOB kalau nggak salah ya, ini di CPOB. Ini cara pembuatan obat yang baik itu juga dia menyebut juga dengan validasi metode analisis ini. Metode analisis hendaklah divalidasi kecuali metode yang digunakan tersebut terdapat dalam farmakope yang relevan atau rujukan standar lain yang dia akui. Nah, gitu ya. Nah, meskipun demikian, kalau Anda menggunakan metode standar itu nanti pelajaran lebih lanjut itu wajib dilakukan verifikasi. Nah, nanti ada kalau unsur validasi atau performance karakteristik validasi itu ini, kalau verifikasi itu ini aja gitu ya. Itu nanti ada. Ya, itu bukan kata saya, itu nanti saya ambilkan di AOAC ya, di AOAC dalam memahami ISO 17025. Jadi keren lah, artinya Anda ini sudah mengenal apa itu ISO 17025, AOAC dan sebagainya. Ya, artinya itu standar-standar internasional ya. Nah, ini metode adalah divalidasi dengan mempertimbangkan karakteristik kinerja. Ya, ini karakteristik maksudnya karakteristik kinerja, apakah itu akurasi, presisi dan tercakup dalam ACH guideline. Nah, ini artinya kalau untuk obat memang disarankan pakai ACH. ACH itu adalah International Conference on Harmonization, suatu lembaga internasional yang membuat aturan-aturan tentang aspek teknis pada registrasi suatu obat ya. Anda bisa lihat di definisi ACH di Wikipedia ya gitu. Nah, makanya kalau ini kata-kata di ISO. Untuk metode-metode yang terstandar, success dose published by ISO, ASTM itu American Standard for Testing Material, itu kan metode standar. Maka validasi oleh laboratorium dengan metode ini not necessary, tidak diperlukan. However, meskipun demikian, laboratorium itu perlu untuk melakukan verifikasi kinerja dari metode sebagaimana didetailkan pada ISO 17025. Clear ya? Kalau Anda metode standar itu tidak perlu dilakukan validasi, tapi cukup dilakukan verifikasi. Next, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa parameter validasi yang menurut USB ya, ada presisi, ada akurasi, ada batas deteksi, batas kuantifikasi, spesifisitas, linearitas dan kisaran, ada ruggedness, ada robustness dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ya, dan juga akan terkait dengan kriteria keberterimaan. Ingat, validasi selalu Anda harus mengkaitkan dengan kriteria keberterimaan, karena secara definisi tadi pengadaan bukti yang konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa suatu maksud tertentu itu harus terpenuhi. Makanya itu kaitannya dengan acceptance kriteria. Misalkan nanti presisi itu acceptance kriterianya adalah nilai RSD. Akurasi itu acceptance kriterianya adalah persen recovery atau perolehan kembali, baik itu menggunakan CRM ataukah spek placebo, spek blank, ataukah Anda menggunakan standard edition method ya. Nah, kalau ini menurut ISO 17025 ada presisi, ada akurasi, robustness, linearitas, sensitivitas, rentang ukur, dan yang terakhir ada uncertainty. Ya, uncertainty itu nilai ketidakpastian. Ya, uncertainty mengunsur dulu di minat ya. Dulu pas di S2 saya ngajar, ada mata kuliah namanya jaminan mutu, saya ngajar uncertainty ini. Uncertainty itu ketidakpastian, Mas, dan itu menghitungnya agak panjang.
Anda harus pertama menentukan mengusuran, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian, kemudian Anda harus menentukan ketidakpastian gabungan, ketidakpastian yang diperluas dan sebagainya. Itu ada caranya. Tapi itu disyaratkan memang dalam ISO 17025. Ya, kalau ICS kan tidak. Ya, ICS itu kan tidak. Karena bagaimanapun kalau kita melakukan pengukuran, melakukan analisis, kita itu akan selalu berhadapan dengan kesalahan, apakah itu kesalahan random ataukah itu kesalahan sistematik. Anda harus paham bahwa kesalahan dalam analisis kan ada 3 ya, ada gross error, kesalahan kasat mata, misalkan sampel tumpah itu jangan diteruskan. Anda titrasi kok kerannya bocor kok tetap dihitung volume titra, nah, itu yang ngawur ya, ngawur. Itu ya TBA namanya, titrasi bebas alat. Tanpa alat Anda sudah bisa menemukan volume titranya. Kemudian yang ketiga ada kesalahan random, kesalahan yang selalu terjadi dalam analisis, dan yang ketiga nanti ada kesalahan sistematik. Kesalahan random itu dievaluasi dari presisi, kemudian kesalahan sistematik itu dievaluasi dari akurasi. Gabungan dari kesalahan random, kesalahan sistematik itu diejawantahkan, dimanifestasikan dalam apa yang disebut dengan uncertainty. Makanya saya bisa maklum kalau ya memang harus maklum ya, ini sudah dipikir oleh wong pinter-pinter bahwa kalau dalam ISO 17025 itu dia mensyaratkan perhitungan nilai ketidakpastian. Ya ini Jurakem, Ya makanya biar Anda tahu wawasannya bahwa tiap guideline itu yang mempunyai aturan yang berbeda-beda. Ini dia mensyaratkan selectivity, batas deteksi, batas kuantifikasi. Nah ini beda. Dia membedakan, Jurakem itu membedakan antara analytical sensitivity, sensitivitas analitik dengan menggunakan batas deteksi dan batas kuantifikasi. Ya, kemudian kisaran linier, kemudian precision, di sini harus tiga level, ada repeatability, ada intermediate precision, ada reproducibility, kemudian nah ini Jurakem juga ini. Tapi dia bilang strictly bahwa pengukuran nilai ketidakpastian bukanlah suatu karakteristik kinerja, tetapi adalah suatu sifat yang mana itu terkait dengan hasil analisis dengan menggunakan prosedur pengukuran yang digunakan. Ya, memang itu bukan terkait dengan karakteristik kinerja, tetapi itu adalah suatu hasil yang itu terkait dengan pengukuran, maka Jurakem juga harus menentukan. Bahkan Jurakem itu punya guideline sampai 125 halaman. 125 halaman itu yang membuat bagaimana namanya Guide on Uncertainty Measurement, Mas dan Mbak. Jadi dia itu punya satu guideline. Sebagaimana Jurakem punya panduan tentang validasi metode analisis, Jurakem juga punya satu panduan tentang penentuan ketidakpastian pengukuran, ya gitu. Ya, sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan ke selektivitas, ya. Pokoknya saya akan sampai ke penjaminan mutu hasil analisis ya biar mantap lah, artinya biar Anda tahu proses metode analisis itu tidak cukup divalidasinya, tetapi metode itu harus tetap dijamin ya, setiap kali mau digunakan dijamin validitasnya. Karena kalau metode itu sudah valid kan nggak mungkin selama-lamanya itu akan selalu valid, tetapi di situ harus ada jaminannya. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Sampai ketemu lagi. Nanti nggak apa-apa kalau nanti minggu depan kita akan kuliah lagi. Ya, pokoknya nanti saya akan menyelesaikan apakah itu 3, 4 atau 5 sampai 5 kali untuk ini ya. Gitu ya, Mbak ya, Mas dan Mbak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.